Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Pratiwi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Hairun. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, bertempat di SMK Negeri 13 Sarolangun. Berikut uji kinerja saya.
Berbeda saya siang hari ini saya akan bahas tentang jamur. Saya tahunya jamur itu ada enoki, ada shiitake, tapi tentu saja ada juga beberapa jenis jamur yang lain. Nah, kalian harus tahu teman-teman di rumah kalau jamur itu ada kandungan zat penting yang tentu saja sangat dibutuhkan oleh tubuh. Apa ya? Coba kita ikuti sama-sama ya. Jamur tiram. Jamur ini memiliki berbagai manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh, seperti dapat mencegah anemia, meningkatkan sistem imunitas, dan juga mampu melawan kolesterol dalam tubuh. Jenis jamur ini banyak dikonsumsi dan termasuk jamur yang paling populer di kalangan masyarakat Indonesia. Alasan yang mendasar karena jamur tiram dapat mudah ditemui di banyak tempat. Kemudian ada juga jamur kancing. Bentuknya mirip dengan kancing pakaian, berbentuk bulat dengan warna putih bersih, krem, dan coklat. Yang butir jamur kancing dengan besar memiliki kandungan sodium, bebas lemak, kaya akan vitamin, misalkan dan protein. Selain itu, kancing memiliki kandungan mineral yang tinggi dan rendah kalori serta memiliki rasa manis. Ada juga jamur shiitake. Ini banyak dikonsumsi oleh orang-orang Asia, terutama mereka yang berada di daerah Jepang dan Tiongkok. Orang Asia mengenal jamur ini dengan sebutan Chinese black mushroom. Sejak tahun 2000, jamur ini sudah dikenal sebagai jamur yang baik untuk dikonsumsi. Manfaatnya antara lain untuk melancarkan sirkulasi darah, memulihkan kelelahan, serta sebagai sumber energi dan meredakan gangguan hati. Bagi orang Indonesia, jamur kuping hitam sudah sering dikonsumsi dan mudah ditemukan, terutama di alam yang biasanya tumbuh pada batang yang sudah lapuk. Manfaat dari jamur kuping adalah untuk mengatasi hipertensi, anemia, mengobati ambien, dan mengurangi penyakit panas akibat luka bakar. Dan yang terakhir teman-teman, ada juga nih jamur enoki. Jamur enoki berwarna putih dan merupakan jamur yang pembudidayaannya terlindungi oleh sinar matahari. Jamur ini paling banyak digunakan untuk pengobatan tradisional China, misalnya untuk mengobati susah buang air besar. Nah, dari video yang sudah diamati tadi, kira-kira apa sih yang kalian amati dari video tadi, dan atau ada permasalahan atau pertanyaan apa yang kalian amati dari video tadi? Siapa yang bisa angkat tangan? Iya, iya. Berbagai macam bentuk jamur, Bu. Berbagai macam bentuk jamur. Ya. Apakah ukuran jamur semuanya besar, Bu? Ah, ayo. Yang lain jawabnya. Ayo, kira-kira ada yang besar atau ada yang kecil? Ada yang kecil. Ada yang besar atau ada yang kecil? Bingung ya? Nah, kira-kira nanti seperti apa? Pertanyaan yang lain. Silakan ya. Bagaimana cara pengelompokan jamur? Oh iya, bagus. Kira-kira bagaimana sih cara pengelompokan jamur ya? Nah, pertanyaan yang lain Ibu Gita. Ya, silakan Nara. Bagaimana cara hidup jamur? Apakah jamur juga hidupnya berfotosintesis seperti tumbuhan yang lain? Iya, kalau yang lain jawabnya seperti apa? Berfotosintesis atau bukan? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan yang kalian tadi sampaikan tadi, ya. Baiklah, untuk itu silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Didiskusikan sama teman-teman kelompoknya ya. Jamur itu apa aja sih sehingga dia dikelompokkan ke dalam sistem fungi? Dia nggak punya klorofil nggak? Karena kalau tumbuhan punya klorofil. Ya, karena dia tidak dapat berfotosintesis sendiri Dengan bantuan senyawa-senyawa yang lain. Terus apa lagi? terus dia memiliki beragam bentuk seperti benang, oval. Dia termasuk eukariotik atau bukan? Bukan pasti nggak sih? Coba tanya ibu. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Ini masuk ke dalam organisme eukariotik atau bukan?
dalam prokarioti karena dia tidak memiliki tidak memiliki membran inti. Ya kan? Kira-kira jamur itu seperti apa? Sudah memiliki membran inti atau belum? Coba dibaca dulu betul. Dibaca dulu betul. Nah, jadi kalau dia sudah memiliki membran inti itu termasuk ke dalam organisme apa? Prokarioti atau eukariotik? Eukariotik. Nah, bagus ya. Silakan lanjutkan diskusinya ya. Ya. Semua fungi kan bersifat heterotrof ya kan? Gimana sih cara fungi itu memperoleh makanannya? Biasanya itu dari roti yang sudah expired gak sih? Tapi itu kan termasuk yang kan sih kalau jamur yang ada di roti itu kan Karena dia itu menguraikan sisa-sisa dari jamur tapi termasuk yang membutuhkan. Bahasa Indonesia itu apa? Jamur apa sih? Jamur itu mempunyai besar, besar bentuk besar, terus ada itu yang dari bahasa Indonesia. Jamur itu besar. Jamur bahasa Indonesia itu jadi dimakan nggak? Iya bisa. Jamur ya kan? Nah, jamur ini ada yang Zygomicota sama Ascomycota. Nah, kalau yang Zygomicota tuh dianggap sebagai fungi terestrial yang paling aktif. Tubuhnya tersusun dari limfa yang berpikir stereosis dan asustan. Nah, dari Ascomycota tuh definisinya ini adalah mengandung ascus, yaitu kantung terbentuknya aspora atau spora seksual. Potensi ini dari definisi yang Zygomicota Apa perbedaannya kira-kiranya? Kalau nilainya Zygomicota seperti apa? Ini bersekat. Di Zygomicota bersekat atau tidak? Baca lagi bukunya. Tidak. Kalau Ascomycota bersekat. Terus ya. Kemudian ciri-ciri lainnya apa? Zygomicota itu sebutnya apa ya? pada definisi IV. IV itu berarti lipanya bersekat atau tidak? tidak sekat. Ini sudah ya. Ini sudah. Bagaimana? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Kelompok 4 sudah? Sudah, Bu. Ya, berikutnya kalian untuk mempresentasikan hasil karya yang sudah kalian buat. Untuk itu, Ibu minta kelompok 1 ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ciri-ciri dan struktur jamur. Baiklah, ciri-ciri jamur yang pertama yaitu merupakan organisme eukariotik atau sudah memiliki membran inti. Yang kedua, memiliki dinding sel yang tersusun dari zat kitin. Yang ketiga, bersifat uniseluler dan multiseluler. Yang keempat, berukuran mikroskopis dan makroskopis. Yang kelima, tidak memiliki klorofil. Dan keenam, bersifat heterotrof atau mendapat makanan dari senyawa organik. Yang ketujuh, struktur tubuh tersusun dari limfa. Yang delapan, memiliki bentuk beragam berbentuk oval, benang dan
pada tempe. Ciri-cirinya berukuran mikroskopis, tersusun, dan banyak sel atau multiseluler. Dan yang ketiga membentuk filamen panjang yang disebut hifa. Dan yang keempat adalah kumpulan hifa disebut miselium. Sedangkan macam-macam morfologi hifa asertan atau hifa yang memiliki sekat. Ada beberapa bagiannya yaitu dinding sel, inti sel atau nukleus. Dan yang kedua hifa septat, tidak memiliki sekat dan memiliki pori-pori seperti yang tertera di sini. Yang terakhir ada Halsteria atau hifa fungi. Baiklah, untuk teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Tania Aradila. Saya berasal dari kelompok 3. Ingin bertanya, menurut kalian, apakah jamur termasuk dalam tumbuhan atau bukan? Jamur bukan termasuk ke dalam kelompok tumbuhan. Jamur tidak memiliki klorofil sehingga dia tidak dapat berfotosintesis secara sendiri dan bersifat heterotrof. Dia mendapatkan makanan dari senyawa organik lain sehingga jamur dikelompokkan ke dalam kingdom fungi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana hasil diskusi kami itu cara hidup fungi. Di sini ada 3. Yang pertama fungi saprobik, kedua fungi parasit, dan ketiga fungi mutualistik. Yang mana fungi saprobik yaitu fungi yang memperoleh zat makanan dari sisa organisme hidup atau bahan organik yang sudah mati. Contoh sisa tanaman atau sampah organik yang di sini ada, lihat di gambar ini. Ini contoh dari saprobik. Yang kedua fungi parasit. Fungi parasit itu adalah fungi yang bersifat parasit. Kelompok fungi ini hanya dapat hidup dan memperoleh zat makanan dari sel-sel inang yang masih hidup. Fungi parasit tidak dapat hidup di luar sel tubuh inangnya. Contohnya panu, urat, dan kudas. Yang ada pada gambar ini contohnya panu. Panu ini menempel pada permukaan kulit manusia. Nah, di sini yang terakhir yaitu fungi mutualistik, di mana fungi ini yang mampu hidup bersama dengan organisme lain dan saling memberikan keuntungan. Nah, di sini ada contohnya yaitu ada fungi lichen dan mycorrhiza. Di sini kami akan membahas tentang klasifikasi dari fungi. Yang pertama ada divisi Zygomicota. Zygomicota ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dinding sel tersusun atas kritin. Yang kedua, merupakan kelompok fungi yang hifanya tidak bersekat. Yang ketiga, reproduksi seksual dengan zigospora. Dan yang keempat, reproduksi aseksual dengan spora-mispora. Yaitu ada pada fungi Rhizopus oligoprus dan Rhizopus stolonifer. Rhizopus oligoprus itu adalah fungi yang terdapat pada tempe dan roti. Nah, di sini ada bagiannya yaitu hifa rhizoid, hifa stolon, dan spora myopor, yaitu akan bersatu sehingga membentuk spora. Divisi Ascomycota. Ciri-cirinya 1, dinding sel tersusun atas zat kitin. 2, bersifat uniseluler dan multiseluler. 3, hifanya bersekat. 4, membentuk askokat. 5, reproduksi seksual dengan askopora. 6, reproduksi aseksual dengan koniospora. Baiklah, itu materi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Bertanya. Ya, silakan. Baiklah, pertanyaannya yaitu apa yang membedakan divisi Zygomicota dengan divisi lainnya? Yang membedakan divisi Zygomicota dengan divisi lainnya adalah terletak pada hifanya. Kalau hifa Zygomicota itu tidak bersekat, sedangkan di fungi yang lain itu memiliki hifa yang bersekat. Dan yang kedua terletak pada aseksual, yang kalau Zygomicota itu menggunakan spora. Basidiomycota memiliki ciri-ciri yaitu 1, berukuran makroskopis, 2, multiseluler, 3, hifa bersekat, 4, dinding selnya tersusun atas zat kitin, 5, reproduksi vegetatif dengan membentuk diaspora memiliki 1 inti haploid, 6, reproduksi generatif dengan menghasilkan basidospora, 7, memiliki asidiokat, badan buah berbentuk seperti payung atau kubing, dan yang terakhir beberapa jenis dapat dijadikan sumber makanan. Baiklah,
sini merupakan contoh gambar dari Basidiomycota. Tentang Deuteromycota. Ciri-ciri dari Deuteromycota yaitu 1. Memiliki hifa bersekat, 2. dinding sel dari bahan lipid, 3. multiseluler dan uniseluler, 4. reproduksi vegetatif dengan membentuk konidiaspora. Yang kelima, jarang membentuk tubuh buah. Yang keenam, sebagian besar bersifat mikroskopis. Dan yang ketujuh, hidup sebagai saprofit atau parasit. Contoh dari Deuteromycota yaitu terbagi dua, yaitu yang pertama epidermophyton, penyakit dari kaki atlet. Apakah semua jamur dari Basidiomycota bisa dikonsumsi? Saya ingin bertanya, kenapa jamur Deuteromycota itu sebagai jamur imperfecti? Menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang apakah Basidiomycota jamurnya bisa dikonsumsi semuanya. Semua jamur tidak bisa dikonsumsi karena ada yang bisa dikonsumsi dan ada juga yang tidak karena ada racun. Seperti jamur yang ada di dua ini yang tidak bisa dikonsumsi karena ini bisa menyebabkan halusinasi dan juga bisa menyebabkan kematian karena dengan cirinya berwarna merah yang mencolok. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu tentang Deuteromycota yang bersifat fungi imperfecti. Bisa disebut dengan fungi imperfecti yaitu karena jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Karena itulah disebut dengan imperfecti, jamur tidak sempurna. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah mempresentasikan dengan baik. Baiklah, di sini Ibu akan memberi sedikit penguatan tentang materi fungi ya. Seperti kita lihat di sini, untuk morfologi struktur fungi itu dia dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama ada kamir atau yeast. Nah, ini yang dikatakan dengan ragi ya, atau yang sering kalian dalam pembuatan roti atau donat. Nah, ini bentuknya ini dia oval ya, seperti ini. Yang kemudian yang kedua ini ada kapang atau mold. Ini dia berbentuk seperti benang-benang halus, itu yang dikatakan dengan hifa atau miselium ya. Ini biasanya digabungkan pada tempe ya. Kemudian untuk yang ketiga ini ada fungi berbentuk buah atau yang disebut dengan mushroom. Nah, kemudian ini yang morfologi hifa. Morfologi hifa tadi dia dibedakan menjadi 2. Jadi ada hifa yang bersekat dan asetat. Maksudnya sekat di sini dia memiliki sekat. Di sini kita lihat dia ada sekat. Ya, Bu. Ya. Nah, dia membedakannya dengan asetat. Itu dia memiliki hifa yang tidak bersekat. Sini kita lihat tidak ada sekat-sekat pada hifanya ya. Ya, Bu. Iya. Ya. Nah, kemudian untuk hifa selanjutnya itu ada Haustorium. Ini modifikasi dari hifa ya, bentuknya seperti ini. Nah, dia memperpanjang ini tujuannya untuk menyerap nutrisi dari organisme lain. Nah, selanjutnya untuk struktur fungi sendiri ya. Di sini ada tudung jamur yang paling atas. Nah, kemudian ini ada lamela. Kemudian apabila dia dibuka seperti itu, bentuknya kan seperti ini. Ini ada hifanya, ini ada inti selnya, ini merupakan septa ini ya. Nah, ini yang merupakan cincin ya. Ini stive atau tangkai buahnya, dan ini ada volula. Ini bawahnya ini ada hifa ya. Selanjutnya untuk klasifikasi fungi itu tadi dibedakan menjadi 4 yang sudah kita bahas tadi ya. Ada itu dia berdasarkan dari jenis spora seksual yang dihasilkan. Yang pertama ada divisi Zygomycota, yang kedua Ascomycota, yang ketiga Basidiomycota, yang keempat Deuteromycota. Ini tadi sudah kita jelas juga salah satu contoh dari Zygomycota itu adalah Rhizopus coryzae yang berperan dalam pembuatan tempe dan Rhizopus stolonifer yang biasanya kita dapat pada pembusukan pada roti ya. Kemudian ada Bibugor sp itu berperan dalam pembuatan tape. Nah, kemudian untuk ciri-ciri Zygomycota ini yang membedakan Zygomycota dengan divisi lainnya, dia hanya satu ya, hanya Zygomycota saja dia memiliki hifa yang tidak bersekat. Kalau yang lainnya dia berserat. Kemudian untuk reproduksi aseksualnya
sudah berjamur. Kemudian kalau kita mengamati di mikroskop itu bentuk jamurnya itu seperti ini. Nah, iya, jadi kita lihat sini ada stolon ini menempel pada permukaan roti tadi, ya. Nah, kemudian ada rizoid yang menembus ke permukaan, ya. Kemudian ada hifa yang ini namanya adalah sporaniopod yang berdiri tegak seperti ini. Dia berfungsi sebagai alat reproduksi. Nah, jadi untuk hifa atau miselium itu sendiri dia ada bersifat dua ya. Ada yang bersifat sebagai vegetatif dan reproduktif. Dikatakan dengan vegetatif karena dia untuk menyerap nutrisi atau makanan, tetapi kalau reproduktif atau reproduksi dia sebagai alat reproduksi. Jadi kalau secara keseluruhan kita melihat perbedaan fungi itu seperti ini. Untuk ciri-cirinya hifanya, ayo kalau kita lihat di sini yang tidak bersekat hanya kelompok mana? Zygomicota. Bersekat, Ascomycota bersekat, Basidiomycota bersekat, Deuteromycota bersekat. Untuk reproduksi aseksualnya, nah Zygomicota ini dia yang dengan sporanios, Spora. Ascomycotanya dengan Kondispora. Basidiomycota dengan Kondispora. Deuteromycota dengan Kondispora. Nah, untuk reproduksi seksualnya, di sini kita lihat Zygomicota. Nah, jadi mudah ya kalau kalian untuk menghafalnya atau untuk mengingatnya sesuai dengan namanya. Kalau dia Zygomicota, berarti nama reproduksi seksualnya Zygospora. Nah, kalau dia Ascomycota, nama reproduksi seksualnya Ascopora. Ya, kalau dia Basidiomycota, namanya Basidiospora. Kalau dia Deuteromycota, berarti dia belum diketahui reproduksi seksualnya. Ya, Bu. Kemudian buah-buahnya dia tidak punya, ini Ascocap, ini Basidiocap, dan ini tidak punya. Untuk contohnya, pada Zygospora contohnya apa? Rhizopus oryzae pada pembuatan tempe. Untuk contoh dari Ascomycota, Saccharomyces cerevisiae. Untuk pembuatan apa tadi? Roti. Kemudian penicillium untuk pembuatan antibiotik. Dan kemudian Basidiomycota tadi jamur yang jamur apa lagi? Jamur tiram. Ya, untuk di pokok Basidiomycota. Dan untuk Deuteromycota ini ada linia versicolor atau Pano. Untuk kelompok dari Deuteromycota ini hanya untuk sementara ya. Jadi maksudnya seperti ini. Apabila nanti ada organisme itu yang belum diketahui reproduksi seksualnya, sementara dia masuk ke dalam Deuteromycota. Tapi apabila dia sudah diketahui reproduksi seksualnya, nah sudah diketahui itu dia pindah dia nanti sesuaikan dengan reproduksi seksualnya. Contohnya itu ada pada Cucurbitaceae. Cucurbitaceae itu jamur yang pembuatan oncom. Nah, jadi setelah dia diketahui reproduksi seksualnya, dia pindah ke dalam divisi Ascomycota. Berubah namanya dengan Neurospora rasa. Selanjutnya, Ibu minta kalian membuat kesimpulan ya. Yang pertama tentang morfologi dan struktur jamur. Morfologi tubuh jamur dibagi menjadi 3, yaitu hamir atau yes, yang kedua kapang, dan yang terbagi menjadi hifa septat yang tidak bersekat dan hifa septat yang bersekat. Kemudian haustorium, dan ketiga fungi bertubuh buah atau mushroom. Selanjutnya kita membuat kesimpulan tentang cara hidup jamur. Nah, kesimpulan cara hidup fungi itu ada 3. Yang pertama fungi saprobik, kedua fungi parasit, dan ketiga fungi mutualistik. Kesimpulan tentang klasifikasi jamur yang pertama dari divisi Zygomicota. Baiklah, kesimpulan dari divisi Zygomicota yaitu yang pertama hifanya tidak bersekat, yang kedua reproduksi aseksualnya menggunakan sporangiosspora, yang ketiga reproduksi seksualnya menggunakan zygospora, yang keempat tubuh buahnya tidak mempunyai tubuh buah, dan yang kelima contohnya itu Rhizopus oryzae atau pada tempe. Buat kesimpulan tentang dari divisi Basidiomycota dan Deuteromycota. Baiklah, kesimpulan dari Basidiomycota itu hifanya bersekat, reproduksi aksesualnya Condispora, reproduksi seksualnya Basidiospora, dan tubuh buahnya Basidioscap, dan contohnya itu volvanya
reproduksi seksualnya kondiospora, reproduksi seksualnya belum diketahui, tubuh buahnya tidak memiliki, contohnya Tinea versicolor atau panu. Iya. Terima kasih ya untuk masing-masing kelompok yang telah membuat kesimpulan. Untuk pembelajaran kita hari ini alhamdulillah sudah baik ya, sudah berjalan sangat baik, semuanya sudah aktif ya. Kemudian Ibu mau tanya dulu sama kalian, bagaimana sih refleksi pembelajaran kita hari ini? Ya, untuk pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, bisa berdiskusi dan bertukar pikiran bersama teman-teman. Untuk mode pembelajaran hari ini sangat seru dan menarik. Untuk pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena di pelajarannya memiliki satu kuis yang bisa membuat motivasi yang lebih baik lagi dan belajarnya lebih menyenangkan. Mau kalian melakukan ini evaluasi yang soalnya sudah Ibu kirim ke dalam grup di grup WA kalian ya. Silahkan dikerjakan dari sekarang. Oh ya, ini nilainya sudah masuk semua ya. Ya, terima kasih untuk anak ibu semuanya. Di sini kita lihat nilai tertinggi ada yang 100 nih, Imelisa Putri Ayu. Iya, nilai yang kedua ada 90 ini, Tania Ariodila. Selamat Tania. Untuk tugas minggu depan jangan lupa dibaca bukunya. Kita masuk tentang ini, reproduksi jamur dan peranan jamur bagi kehidupan. Untuk itu jangan lupa dibaca bukunya ya. Jadi minggu depan kita mudah lagi untuk mempelajari materinya. Paham ya? Paham, Bu. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ayo ketua kelas silakan pimpin doanya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.